merasa kecanduan dalam baca Quran, merasa kecanduan dengan puasa, maka dia tidak akan pernah meninggalkan ibadah itu karena kecanduan. Begitu pula maksiat, jemaah. Maksiat itu sifatnya adiktif, kecanduan. Coba antum coba main game aja, nggak tua nggak muda sekarang. Kalau anak muda sekarang mainnya ML, Mobile Legend itu. Kalau orang tua main ular, game ular. Astagfirullah. Kalau enggak dadu, itu orang tua yang mainnya, anak muda enggak level itu sudah. Itu bukan mainan anak muda, mainan orang anak tua. Sambil nunggu istrinya, bahkan di masjid, ya, seharusnya dia ada enggak orang seusia kita, umurnya 50, 60, yang nunggu maghrib sampai isya itu main game? Ada. Di tempat ada. Di sini nggak tahu ada apa enggak. Masya Allah, ini sudah usianya 65 tahun. Tak pikir dia ngaji, ternyata dia mojok nyender paling belakang main game. Ini namanya apa? Adiktif, kecanduan jemaah. Ya, kecanduan. Ya. Begitu pula antum kecanduan makan, antum akan cari itu, akan cari makanan itu. Wah, kayaknya kepengen makan ini. Kecanduan juga. Kalau seseorang sudah kecanduan, dia akan cari. Itulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ibadah selama kita berpuasa, agar kita habitnya, kebiasaan kita dengan ibadah. Nah, kalau kita beribadah hanya bulan Ramadan saja, mohon maaf ini, ya. Rob yang kita ibadahi di bulan Ramadan sama tidak Rob dengan Rob yang kita ibadahi di bulan Syawal? Sama tidak? Sama. Mengapa kita bisa istiqomah di bulan Ramadan? Mengapa kita bisa melakukan ketaatan yang luar biasa di bulan Ramadan? Mengapa kita keluarkan energi yang luar biasa di bulan Ramadan? Apakah hanya Ramadan yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla? Betul, itu bulan berkah. Namun Allah Azza wa Jalla memerintahkan ibadah itu disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita terbiasa dengan ibadah. Agar kita terbiasa dengan ibadah. Bagaimana caranya? Ya. Ada 4 cara untuk menjaga kita semangat terus dalam beribadah. Ingat-ingat ini. Sebenarnya bukan materi kita, namun penting Anda sampaikan. Materi kita apa? Mengapa kita harus istiqomah? 4 cara agar kita bisa menjaga stamina kita dalam beribadah kepada Allah setelah Ramadan. Karena stamina kita ini habis Ramadan sudah loyo. Betul apa tidak jemaah? Baru kita sebulan full menjaga sholat tarawih, al-qiyam namanya dalam bahasa Arabnya qiyam, ya. Takbiran sudah tidak qiyamul lail lagi. Kenapa? Karena tarawihnya sudah selesai. Belum sehari, baru malamnya sudah meninggalkan tahajud. Gimana besoknya? Gimana hari berikutnya? Gimana hari-hari setelahnya, bulan-bulan setelahnya? Ini namanya orang yang mengenal Allah hanya di Ramadan, tapi luar Ramadan dia lupa kepada Allah. Berarti apa? Trainer didikan yang dilakukan di bulan Ramadan gagal. Apa yang pertama? Hendaklah kita melaksanakan amalan-amalan yang wajib dengan baik dan benar. Saya ulang sekali lagi, kalau kita ingin menjaga stamina kita tetap istiqomah, tetap kita punya semangat setelah Ramadan, sebagaimana Ramadan insyaallah, ya. Namun tidak mungkin sama semangat kita dengan Ramadan. Ya, kalau Ramadan sampai berkali-kali, ya, masya Allah ibadahnya, ya,
Kita tidak pernah ketinggalan, bahkan sebelum maghrib sudah sampai sini. Kalau sekarang masya Allah komat dulu baru jalan. Nah itu namanya tradisi kembali ke asal lagi. Ya, penyakit lama kambuh kembali. Jadi masya Allah ini. Nah masya Allah jemaah. Makanya Pak, jaga. Kalau kita yang wajib saja menjaganya, tidak mau ya, tidak mau tertinggal dalam berjamaah, maka seharusnya kita bisa menjaganya agar semangat Ramadan itu tetap, dengan kita melaksanakan perkara-perkara yang wajib, amalan-amalan yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib ya, dengan baik dan benar. Pertama apa? Pertama, jagalah pelaksanaan ibadah yang wajib. Lakukan setiap yang wajib dengan sebaik-baiknya ya. Yang pertama, lakukan ya, jagalah pelaksanaan amalan atau ibadah yang wajib dengan baik dan benar ya. Saya katakan tadi, kalau kita di bulan Ramadan bisa menjaganya, sebelum azan aja sudah datang ke masjid, seharusnya kita bisa menjaga sampai sekarang. Kalau kita ingin menjaga stamina kita dalam beribadah, ini perkara yang pertama. Waktunya kita jaga, pelaksanaannya kita jaga, masya Allah, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang akan terjaga terus, semangat terus dalam beribadah. Ini pertama, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ibadah yang wajib sudah ada waktunya masing-masing. Ya, sebagaimana ya kita telah memahami, nah sholata kanat alal mu'minin kitabam mauquta, sudah ada waktunya itu ya. Jadi enggak perlu diundur-undur. Zuhur jam 12, sekarang jam 11 lewat 59 zuhur ya. Jangan amnesia kalau sudah waktu sholat, pura-pura lupa, aduh jam berapa ya zuhur ya. Ya, ada orang pura-pura amnesia terhadap sunnah. Sekarang tanggal berapa ya, pura-pura lupa ya, padahal hanya nanya doang, nggak mau puasa dia ya. Paham di sini? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga semangat kita setelah Ramadan ya? Maka istiqomahkan amalan-amalan sunnah. Istiqomahkan amalan-amalan sunnah. Kita ambil hal yang paling kecil sampai yang besar. Kalau yang kecil saja tidak terlaksana, bagaimana yang besar? Apa di antara amalan-amalan sunnah yang tidak pernah kita tinggalkan di bulan Ramadan? Salat sunnah ya, yang muakkadah, qobliyah dan ba'diyah. Apa namanya itu? Rawatib. Ada berapa rawatib itu? 12. Yang pertama coba kita sebutkan dari mulai subuh. Subuh itu 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Yang kedua, zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Yang berikutnya maghrib sebelum atau sesudah yang muakkadah ya. Kemudian isya ya, ba'da setelahnya. Berikutnya ada lagi ya. Inilah perkara amalan sunnah yang ringan kita laksanakan dan sudah menjadi habit kita di bulan Ramadan, bahkan luar Ramadan. Kalau setelah Ramadan kita habit kita yang sunnah yang ringan ini kita tinggalkan, masya Allah, mohon maaf jemaah, ada orang yang tertinggal sholat sunnah itu merasa rugi, tapi ada orang yang tertinggal dengan sholat sunnah malah bahagia. Kita sebutkan lagi perkara sunnah yang ringan kita laksanakan di bulan Ramadan. Apa? Sholat duha. Pertanyaan anak, mungkin tidak kita bisa sama ibadahnya dengan bulan Ramadan? Mungkin tidak?
Tidak mungkin jemaah. Makanya ya wajazaul hasana al hasana ba'dahu. Balasan orang yang diterima amal ibadahnya adalah apa? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Dia bisa melanggengkan, ya, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah berikutnya. Nah, ibadah berikutnya. Ini orang ciri-cirinya. Tapi kalau kita mengetahui, insya Allah nanti jawabannya nanti mengapa kita harus istiqomah. Ini jawaban dari mengapa kita istiqomah. Ya. Apa bandingannya, Ustaz? Bandingannya adalah sebelum Ramadan kita enggak pernah sholat duha, tapi setelah Ramadan di training sebulan kita enggak pernah tinggalkan di Ramadan, kemudian kita lanjutkan setelah Ramadan Syawal, maka kita termasuk orang-orang yang dimudahkan berbuat baik setelah Ramadan. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Kira-kira perkara yang sunnah yang ringan kita kerjakan untuk mempertahankan stamina kita agar tidak turun apa? Setelah sholat duha kira-kira apa? Ya, baca Quran yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Dari awal Ramadan kita start, seminggu kita hafal, sampai kemudian 10 terakhir kita mulai mengeluarkan energi yang lebih. 3 hari hatam. Kira-kira berapa kali kita hatam 10 terakhir? Kalau 3 hari ya, Masya Allah. Tapi mungkin tidak kita kerjakan di luar Ramadan? Tidak mungkin. Namun yang mungkin adalah kita mengistiqomahkan baca Quran, tetap baca Quran. Saya mau tanya sama antum, siapa di antara antum yang di Ramadan sebelum tidur antum baca Quran? Sebelum antum tidur baca Quran, banyak atau tidak ini? Antum habis tarawih pulang ke rumah, atau antum di masjid atau di musola, kemudian antum buka Quran baca. Ada yang kebiasaan seperti ini? Apa hanya itikaf doang? Aduh, hampir semuanya yang baca. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi antum. Ya, maka ya, hendaklah kita ambil yang ringan-ringan dulu. Baca Quran jangan seperti kita baca di bulan Ramadan, karena enggak mungkin. Ya. Minimal 1 halaman setiap hari istiqomah. Ya, saya sudah sampaikan sama antum, caranya sebenarnya ringan, Pak. Bapak Ibu sekalian, ringan kita menyelesaikan hataman Quran kalau kita, ya. Yang menjadi masalah adalah ini PR-nya Ustadz Ahmi sama Pak siapa namanya? Ya, Pak Edi. Ya. Karena orang yang bisa dikatakan bersama Quran itu ada 3 level. Pertama, pelajari. Apa yang di poin pertama ini? Pertama, mengenal huruf. Insya Allah di sini sudah nggak ada yang buta huruf, sudah kenal semuanya. Tapi kalau baca sering keliru, nah itu namanya, itu masih sedikit. Yang kedua, setelah mengenal huruf, ya, mengenal panjang pendeknya. Kemudian yang ketiga adalah sifat huruf. Ya, sifat huruf. Nah, sifat huruf ini butuh latihan. Antum belajar sama Ustaz Ahmi yang sudah ngajar kemana-mana beliau, bagaimana mengenal sifat huruf. Contoh, huruf kaf sama o. Nah itu jangan sampai antum kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, antum pasti benar itu orang, padahal salah artinya. Tanya sama beliau gimana cara mengucapkan huruf qaf dengan huruf kaf.
Kalau kita huruf qaf dibaca dengan kaf, itu artinya salah. Kul kata makan. Ul itu adalah katakanlah, jauh banget. Ini namanya mengenal sifat huruf. Kemudian berikutnya, tahap berikutnya adalah ya, pelajari tajwid dan makhrajnya, makhrijul hurufnya, ya. Ini masuk sudah di atas tadi. Ya. Tajwidnya sudah level pertama sudah kita kuasai, baru masuk yang kedua. Kenapa kok masuk kedua? Karena kita akan mendapatkan pahala yang lebih dari itu. Apa itu? Perbanyak baca Quran dan perbanyak menghafalkannya. Ini level pertama belum sampai, ya, kita sudah masuk poin yang kedua. Maka banyak salahnya jadi munculnya. Perhatikan jemaah, kalau antum baca Al-Quran panjang pendeknya salah, hurufnya sering keliru, dosanya besar bukan kecil. Tanya sama Ustaz Hamid itu. Ya, jadi antum sudah ada pakarnya di sini, sudah ada ahlinya. Kalau dibilang dokter itu dokter spesialis beliau, spesialis, masya Allah. Makanya Anas juga belajar sama beliau karena masih banyak kesleo. Ya. Itu manfaatin. Di sini ibu-ibu ada Bu Adi kalau nggak salah. Iya, Bu Adi ada namanya Bu Adi namanya. Ya, ibunya Yandi. Saya kenalnya ibunya Yandi. Ummu Yandi, masya Allah. Mucoko sudah ke Arab-Araban. Ya, masya Allah Pak. Ini tahap-tahap yang harus kita lalui jemaah kaum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian level ketiga apa Ustaz? Level ketiga adalah apa? Tadabbur Al-Qur'an. Ya. Makanya Pak, pelajari isi kandungan Quran. Itu sudah masya Allah. Antum sudah mulai mempraktekkan. Bisa nggak? Banyak Ustaz orang yang nggak bisa baca tapi hafal. Iya, itu sudah melompat dia. Tapi nanti hafalannya hilang Qurannya semuanya. Makanya level pertama kita ajarkan kepada mereka. Ya. Nih, kemudian apa? Yang berikutnya, sunnah berikutnya adalah sedekah. Kita kalau Ramadan semangatnya sedekah. Lihat, Rasulullah itu adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan di luar Ramadan. Ketika masuk Ramadan lebih dermawan. Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ar-rih. Apa rih itu? Angin. Itu Nabi loh. Kedermawanan Nabi itu seperti rih, angin. Dipumpangkan seperti itu, masya Allah, luar biasa. Nah, gimana kita? Apakah kita akan sama seperti Ramadan? Perhatikan, jangan tinggalkan minimal sedekah subuh. Apa? Sedekah subuh. Ya, sedekah subuh itu penting buat kita. Kenapa, Pak? Kenapa? Saya mau tanya sama antum Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kita akan didoakan oleh malaikat. Doanya apa? Ya Allah, berkahi orang-orang yang sedekah pagi ini. Berkahi cuma. Doa yang kedua apa? Hancurkan orang-orang yang tidak mau sedekah hari ini. Antum mau didoakan yang mana? Nah, juga perhatikan bagaimana cara kita bersedekah kepada Allah. Mohon maaf, sedekah itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah yang ketiga. Surah apa itu? Ya, ayat yang ke-92. Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan kepada Allah Azza wa Jalla
kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna, kata Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Allah tidak mau menerima sedekah seorang hamba apabila sedekah itu bukan sedekah yang terbaik dia keluarkan dari hartanya. Tidak main-main masalah sedekah ini. Kenapa? Karena Allah akan siapkan surga buat kita. Lihat sholat sunnah, antum jangan remehkan sholat sunnah. Orang yang sholat sunnah, ya, qobliyah dan ba'diyah, ya, yang wajib itu Allah akan bangunkan rumah di surga. Enggak main-main pahalanya. Makanya antum ambil yang paling ringan dulu. Tahajud, Pak. Ini sudah levelnya agak naik nih, tahajud. Ya. Semalam antum karena hujan bangun. Ya, anak di WA, Masya Allah, jam berapa? Jam 2. Ustaz, apaan? Air naik enggak? Astagfirullahaladzim. Air naik. Hujan gede di Duta itu naik gitu. Orang sudah mindahin mobil, tapi bukan tahajud loh, Pak. Mindahin mobil. Orang-orang sudah mindahin mobil ke depan semuanya. Jam 2 itu. Jam 2. Tapi habis mindahin mobil dia tidur lagi. Masya Allah. Seharusnya tahajud dulu baru tidur ya, Pak ya. Ini enggak langsung bobok maneh. Ya, insyaallah. Ini jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini tahajud. Nah, gimana kalau kita enggak bisa tahajud, mah? Seperti kita biasa, kita bisa bangun ya Allah ketika itikaf jam 1, jam 12, tidur jam 10, jam 12 bangun sampai pagi kita bisa bertahan, Masya Allah. Ya, kalau sekarang jangan coba-coba. Ya, maka diringankan sama Allah. Witirlah sebelum anda tidur. Witir itu bisa satu ndak? Bisa satu. Yang enggak boleh antum witir 2. Habis 1, 3. Masa sih sebelum tidur tidak bisa witir? Sudah diringankan sama Allah. Sebelum anda bobo baca Quran, kira-kira anda tidak sanggup, ya sudah, witir aja dulu sebelum bobo. Ya, jemaah kaum muslimin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, saya tidak akan bacakan bagaimana keutamaan orang-orang yang ini. Ya, ini perkara yang ringan, yang sunnah. Yang ketiga, ya, setelah kita berusaha mengistiqomahkan amal-amal yang sunnah, maka yang ketiga adalah carilah, berbanyaklah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang ketiga? Perbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doanya sudah diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zikir kita. Apa doanya yang terakhir? Setelah kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali di waktu subuh dan maghrib. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa setelah itu bacanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Apa artinya jemaah? Jadikan, ya Allah, jadikan hamba orang apa? Yang selalu mengingatmu, ya Allah. Ini doanya kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan meneng baik. Habis sholat cicing buka handphone. Ya. Wa syukrika, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa husni ibadatik, ya. Orang-orang yang selalu punya semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah demikian. Ya, berdoa kepada Allah demikian sudah diajarkan dalam zikir kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibaca setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Gimana Pak Aidi bacanya? Ya, karena ini huruf A-nya adalah A tipis, ainnya ain tebal. Betul enggak Pak Edi? Betul enggak Pak Edi? Sahih kan Pak Edi? Ya, enak belajar dulu Pak Edi. Ya,
Masya Allah Pak, ini jemaah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Ya, berdoa kepada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana doanya para sahabat ketika selesai Ramadan 6 bulan, beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya? Agar Allah mengabulkan apa? Amal-amal ibadahnya dan menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosa-dosa. 6 bulan beliau berdoa kepada Allah. Kita ya, habis makan ketupat sudah selesai. Katanya sudah lebaran anak. Ya. Yang keempat, ya, carilah teman-teman yang soleh. Ya, carilah teman-teman yang soleh. Siapa yang nyuruh ini? Siapa yang nyuruh? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperumpamakan teman yang soleh sebagai minyak wangi. Kalau antum gak dapat wanginya, minimal minyaknya minimal dapat apanya? Wanginya. Antum terkontaminasi minimal baunya. Jangan berteman sama orang pandai besi, antum nggak dapat apinya, minimal baunya. Coba antum lihat sana teman kita, saudara kita yang gas meledak, masya Allah, mayat bergelimpangan di Bekasi itu dekat rumah teman-teman saya. Alhamdulillah mereka selamat. Itu meledak tuh, masya Allah. Kita tidak tahu nasib kita seperti apa, Allahu a'lam. Ya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah 4 cara bagaimana cara kita. Ana minta ajarin antum pergi. Jadwal. Ya. Bagaimana cara kita apa? Mengistiqomahkan, mempertahankan semangat kita di Ramadan setelah selesai Ramadan. Berapa tadi caranya? 4. Yang pertama, ini belum keluar dari masjid, laksanakan, jagalah amalan-amalan yang wajib dengan baik dan benar. Yang kedua, istiqomahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil yang paling ringan sampai yang paling besar. Yang ketiga, perbanyak kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, cari teman sahabat yang soleh, karena mereka akan mewarnai hidup kita. Jangan kita diwarnai sama mereka. Ya. Baik, mengapa kita harus istiqomah? Istiqomah itu mahal apa ringan, Pak? Saya bacakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan, dia berbuat baik, dia sedekah, tapi dia takut kepada Allah. Sedekah tapi takut kepada Allah, hati mereka takut kepada Allah. Kenapa takut? Karena mereka paham bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Ya, bekal yang bisa menemani mereka adalah amal saleh mereka. Ya. Ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Mengapa kita harus istiqamah? Yang pertama, jawabannya adalah karena ibadah tidak mengenal batas waktu. Ibadah tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal bulan, tidak mengenal hari. Ya. Lihat perkataan yang sangat menarik dari seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak membatasi amal ibadah seorang mukmin kecuali al-maut, kematian.
Kemudian beliau menyebutkan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jawaban yang pertama, karena ibadah tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal akhir. Yang bisa mengakhiri ibadah apa? Al-maut, ajalan dunal maut, ya, kecuali kematian. Apa kata Allah? Beribadahlah engkau kepada Allah, kalian kepada Allah, hatta, sampai datang al-maut. Al-yakin adalah al-maut. Kalau sudah mati enggak usah ibadah, enggak perlu antum iqomahkan di telinganya, hayya 'alas shalah. Mana mungkin yang hidup tuh suruh iqomatin telinganya. Orang sudah mati suruh sholat, bagaimana? Allah nyuruh itu ibadah kalau kita masih hidup. Ya, orang sudah mati suruh sholat. Kemudian perkataan Imam Ahmad ketika beliau ditanya, ya, oleh seseorang, mata roha, beliau ditanya oleh seseorang, kapan waktu kita istirahat wahai imam? Ya, kalau semua ibadah. Maka beliau mengatakan, ar-rohatu inda awwali qadamin tada'uhu fil jannah. Ya, kata beliau apa? Istirahat beribadah itu adalah apabila kalian meletakkan kaki kalian pertama kali di surga Allah Azza wa Jalla. Itulah tempat istirahat yang paling indah dan nyaman. Kalau kita belum meletakkan kaki kita di surga Allah Azza wa Jalla, jangan coba-coba istirahat. Ikhwan fiddin, azanallah wa iyyakum. Ini perkataan yang menarik untuk kita menyemangati diri kita. Coba. Ya. Saya mau tanya sama antum, kalau antum mati nanti teman siapa coba? Istri kita. Atau sang ibu sama sang istri ditemani sama suami kita? Tidak coba. Anak kita juga tidak coba. Mereka meninggalkan kita satu demi satu. Yang dulu mengatakan ana setia sama antum, ana setia sama anta, ya, sama anti, ya. Ternyata kesetiaan itu hanya muncul di dunia. Ya, kalau kita makan dulu kita di sepiring berdua, masya Allah, kita boleh makan sepiring berdua nanti di mana? Setelah kita menginjakkan kaki pertama kali di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Sebelum meletakkan kaki pertama kali di surga, kita jangan coba-coba, yuk kita makan bareng. Nggak bisa. Semua sibuk masing-masing, semua nggak ingat keluarganya. Sang suami nggak ingat istrinya, nggak ingat anaknya. Istri pun nggak ingat sama anak-anaknya, sama suaminya. Anak pun nggak ingat sama orang tuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Antum sibuk masing-masing, menjauh. Kenapa kok saling menjauh? Karena kita takut satu sama lainnya dimintai jawaban. Anda enggak ngajarin saya, Anda hanya belikan handphone yang bagus, iPhone yang paling mahal, 17 Pro iPhone, Masya Allah, Ultra lagi, harganya 26 juta ya. Coba bayangkan seandainya itu dibelikan, dizakatkan sama orang-orang yang butuh, itu pahalanya mengalir. Dibelikan 17 iPhone 17 Pro Ultra lagi, ya harganya 26 juta itu. Saya kemarin ketemu sama teman saya itu iktikaf, murid saya masih muda, dia baru punya anak umur sepekan lah, sebulan seminggu sebelum di Ramadan itu. Dia bawa iPhone, dia bawa handphone Samsung yang 3 lipat, saya cuma 2 lipat. Ya. Yang satunya pakai casing. Ya. Dia pas lagi sahur itu dia bawa, datang dia ketemu sama teman-temannya yang masih muda seumurnya dia. Dia tanya, dibukain handphonenya, ternyata 3 lipat Samsung. Ustaz, antum tahu nggak ini harganya berapa? Ya enggak tahu, anak nggak pernah beli itu.
Coba antum tebak-tebak. Ya paling-paling kata temannya 20 jutaan. Enggak. Ternyata harganya itu 50 juta dia beli handphone baru beli sebulan yang lalu. Ya, apa? Samsung tapi dia. Samsung. Samsung 3 lipat. Masya Allah. Nyari nggak ada yang buang sih. Ana kalau ada yang buang, ana juga cari itu. Jangankan antum. Masya Allah itu. Ternyata harganya segitu. Dilipat, dibuka 3-nya. Kayak tab gitu. Antum mau jadi dosen, nih pakai ini. Katanya, nantangin temennya dosen. Temen juga dosen dia, tapi di Palembang dosennya. Dia mudik ke Jakarta. Orang Jakarta mudik ke kampung, dia mudik ke Jakarta. Ya, Masya Allah Pak, dunia Pak. Kenapa? Ketika kita megang handphone itu Pak, bahagia. Makanya selalu di tangannya, nggak pernah dikantongin. Di tangannya, dibawa ke masjid. Loh, itulah yang dikatakan sama Nabi, dunia itu akan membuat orang itu bangga dengan dunia. Tapi orang semakin rajin ibadahnya, semakin taat kepada Allah, dia semakin tawadhu. Itulah bedanya dunia dengan ketaatan. Ya, paham mesin antum? Makanya ibadah itu tidak mengenal batas waktu jemaah. Sampai datang kematian kita dan meletakkan kaki pertama kita di mana? Di surga Allah, baru kita berhenti untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Kematian. Yang kedua, kita persingkat. Ya. Apa jawaban dari mengapa kita wajib istiqamah? Karena istiqamah merupakan perintah dari Allah. Antum buka surah Hud ayat 112. Hud 112. Ya, Mas Joko. Sebelum antum baca surah Hud, ana bacain dulu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya ulang sekali lagi. Antum ni disebut nama Rasulullah, antum menang baik. "Ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya ashaddu wa la ashaqqu min hadhihi al-ayah alaihi." Tidak ada satupun ayat yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyulitkan, ya, dan memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ayat ini. Apa itu? Surah Hud ayat 112. Apa bunyinya, akhi? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memerintahkan kita untuk istiqamah dalam beribadah. Allah yang memerintahkan. Fastaqim, perintah bukan? Maka para ulama mengatakan bahwa perintah itu menunjukkan al-wajib. Barang siapa yang meninggalkan, maka Allah mengatakan wa la tatghaw, jangan melampaui batas. Orang yang meninggalkan istiqamah al-aba termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi Allah itu hanya disembahnya ketika Ramadan tok. Ya, Allah yang memerintahkan kita. Ini jawabannya mengapa kita harus istiqamah. Jamaah kaum muslimin yang nama Allah Subhanahu. Dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ya Rasulullah qad syibta. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Kalau antum beruban gara-gara apa kita beruban? Samponya salah, sering pakai helm, mikirin dunia, ubannya semakin banyak. Rasulullah beruban bukan karena itu. Apa? Ya, kata qala sabbatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun. Yang tadi idza syamsu quwirat, yang membuat ubanku makin bertambah, makin banyak, makin penuh di kepalaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Yang pertama surah Hud yang kita bacakan tadi. Yang kedua apa? Al-Waqi'ah. Yang ketiga surah Al-Mursalat. Ya. Yang keempat An-Naba amma yatasa. Yang terakhir At-Takwir idza syamsu kuwirat. Karena surat-surat inilah yang memperbanyak ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya tentang apa? Neraka dan istiqamah. Ya. Jadi inilah yang membuat ubannya Rasulullah bertambah banyak. Ikhwani fiddin, azanallah wa iyyakum ajmain. Ya. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita harus istiqamah? Karena kita sampai hari ini belum ada yang diberikan pemahaman oleh Allah tentang ibadah yang kita lakukan sampai hari ini, mana yang diterima sama Allah. Paham di sini? Jadi ini jawabannya. Karena sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang paham tentang ibadah yang dia kerjakan, dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla, diterima sama Allah. Sebagaimana Nabi Yuna Ibrahim dan Ismail alaihissalam ketika diperintahkan membangun Ka'bah, ya. Selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'un alim. Hanya pengen diakui oleh Allah pekerjaan ibadah yang dikerjakan atau perintah yang Allah perintahkan kepada apa? Kepada keduanya, membangun Ka'bah atas perintah Allah Azza wa Jalla agar diakui oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau bukan mengatakan alhamdulillah, tidak, tapi beliau malah mengangkat kedua tangannya keduanya dengan mengucapkan Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Inilah yang seharusnya dikerjakan, dilakukan oleh seorang mukmin. Karena seandainya, ya, Abdullah bin Umar berkata, seandainya satu salat itu diterima sama Allah Azza wa Jalla, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Sampai hari ini kita belum tahu coba. Tapi hanya indikator-indikator, ciri-ciri, tanda-tanda diterimanya amal, ya adalah tadi saya katakan, ya, wa jazaa'ul hasanah al-hasanah ba'da. Ya, kebalasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Allah mudahkan kita untuk beramal kebaikan, itulah tanda-tandanya. Cuma diterimanya tidak, kita tidak tahu. Saya mau tanya sama antum, seandainya ini tidak menjadi rahasia Allah, diterimanya amal ibadah kita, semua orang yang itikaf di mushola An-Ni'mah diterima sama Allah ibadahnya, tahu semuanya, kira-kira antum sholat lagi enggak? Kira-kira antum sholat lagi enggak di sini? Sudah dong. Wah, ngapain anak sholat lagi? Udah terima sebulan full saya. Cukup saya pulang kampung. Sudah aman saya. Inilah rahasia Allah jemaah. Ya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang terakhir, sudah bunyi bel. Biasanya kalau di sekolah bunyi bel tuh enggak boleh telat. Kalau telat anak-anak protes. Antum jangan protes. Ya. Yang terakhir, mengapa kita harus istiqamah, wajib istiqamah setelah Ramadan? Karena wajah ana sama wajah antum, ya, laki-laki maupun perempuan, ibu-ibu dan para ikhwan dan akhwat, wajah-wajah antum tuh berharap kita mati husnul khotimah. Ada di antara kita yang enggak mau mati gitu. Jangankan yang hadir, yang enggak hadir aja pengen mati husnul khotimah. Ya enggak? Iya, kita ini pengen semuanya mati husnul khotimah. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah kaum muslimin, tidak ada cara, kata Allah Azza wa Jalla, kecuali apa? Kita mengistiqamahkan amalan-amalan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Habbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla."
amalan yang paling dicintai oleh Allah. Perhatikan, yang paling dicintai oleh Allah. Coba kalau antum punya istri, cari apa sih favoritnya dia sih? Dia itu sukanya emas. Antum belikan emas, jangan mendoan. Tidak suka dia. Mendoan dibeliinnya. Dia sukanya emas. Bawakan emas segram tiap hari. Ya Allah. Ya. Terlalu tinggi Ustaz, jauh banget mendoan. Masya Allah. Coba antum lihat. Saya kasih contoh lagi nih, yang gampang aja. Ibu suaminya suka mendoan. Ibu masakan nasi goreng, kira-kira nambah enggak? Enggak nambah, karena enggak suka sama nasi goreng dia. Coba ibu masak mendoan. Ibu baru diangkat dari kompor, masak apa mah? Mendoan mas. Wah, langsung nyomot dia. Betul ya, enak ya mah, ya enak sampai selesai gorengnya, selesai itu mendoannya, hanya dimakan semua. Kenapa? Karena dia suka. Padahal cuma mendoan loh, mendoan sama-sama dari tempe loh, mendoan. Apalagi tempenya orang Jawa, beda loh mas. Ya. Kalau kita kan mendoannya tempe yang panjang dipotong-potong tipis-tipis, beda rasanya mas. Ya, coba antum ke Jawa, cari tempe mendoan, itu nikmatnya luar biasa. Antum colok pakai apa? Sambel. Waduh, mertua lewat nggak bakal kelihatan. Ya, itu lapar. Masya Allah, nggak perlu nasi kebuli pak, nggak perlu. Mendoan pak. Masya Allah. Itu loh maksudnya. Paham sampai sini? Jadi kita mencari mana yang paling disukai suami. Kalau suami ini marah misalnya, Masya Allah, apa yang disukai? Cari yang disukai, Masya Allah. Pasti ibu-ibu tahu bu. Kalau suami marah tuh gampang bu caranya sebenarnya. Jangan dikasih mendoan tambah marah dia. Ya, gitu. Apalagi suami, istri marah, udah keluarin dari dompet yang warna lampu merah. Hitung sek nih mah langsung senyum, cium jidat kita. Itu antum kasih mendoan dia ndak bisa. Mah mau makan apa sih? Nggak butuh dia, kasih lampu merah, keluarkan dari dompet, langsung takluk dia begitu ya nggak pak? Masya Allah, ini yang lebih nikmat pak. Ya, kita tutup dengan firman Allah Azza wa Jalla, surah Fussilat. Silakan Mas Joko, ayat 41, surah 41 ayat yang ke-30. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما شاء الله. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Inilah harapan semua wajah-wajah kita. Ana sama antum berharap ketika sakratul maut, malaikat maut datang, duduk di kepala kita, di atas kepala kita, ingin dicabut nyawa kita. Ayyatuhan nafsul thayyibah mutmainnah, wahai jiwa yang baik, yang tenang, keluar yuk. Bahasa kita begitu, keluar yuk. Kamu jangan takut-takut, jangan usah takut. Masa depan keluargamu dijamin sama Allah. Masa depan kamu nanti di dalam barzah, di akhirat dijamin sama Allah. Kira-kira antum bahagia tidak? Di masa-masa sulit, paling sulit, gak ada yang bisa bantu kecuali amal soleh kita. Makanya Allah mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah wali-wali kalian.
Aku akan menjadi wali-wali kalian, kata Allah. Allah menjadi wali-walinya, dijamin oleh Allah di dunia dan di akhirat. Itulah jaminan orang yang istiqomah. Mengapa istiqomah itu wajib? Perintah Allah. Mengapa kita tidak boleh berhenti beribadah? Ya, mengapa kita tidak boleh berhenti beribadah? Mengapa kita harus istiqomah? Karena kita tidak tahu amal ibadah kita mana yang diterima sama Allah. Yang terakhir apa? Mengapa kita istiqomah? Karena kita mengharapkan kita mati husnul khotimah. Kita tutup kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.